waktu kita beli pabrik, ya kita itu udah dikasih standar. Seperti saya ini biodiesel, contohnya. Per ton biodiesel itu udah tentukan metaletnya, berapa chemical untuk katalisnya, ya, dan lain sebagainya. Ya. Udah ditentukan oleh tugas kita hanya menjaga agar material itu tidak melebihi dari standar yang telah kan, ya pasti yang terjadi itu melebihi dari standar ditentukan, seperti itu. Oke, biaya transportasi juga seperti itu, ya. Produksi maka transportasinya semakin banyak, ya. Semakin banyak transportasi, ya maka biaya yang dikeluarkan untuk transportasi ini akan semakin meningkat, ya. Jangan sampai nanti produksi nggak ada, transportasinya berjalan terus, gitu ya. Itu yang harus kita kontrol, ya. Kalau produksinya jalan, transportasinya lancar, nggak masalah karena biayanya udah terbayarkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada consumable cost, ya. Consumable cost ini, ya contohnya biaya mencakup chemical untuk cleaning, majun dan lain-lain lah, ya. Untuk cleaning ini semakin banyak kegiatan produksi, ya maka biaya untuk cleaning, ya kan, biaya untuk membersihkan dan lain sebagainya, sampai apa namanya pabriknya itu tetap kotor, gitu. Jadi biaya itu jadi itu yang harus dijaga. Kita yang beli apa namanya sebagai staf-stafnya yang bertanggung jawab terhadap pabrik ini, ya harus menjaga itu sesuai dengan standarnya. Ya. Misalnya kalau pabrik ini stop, nggak yang kotor itu cuma abu yang berada di sekitar. Itulah yang harus dijaga, ya. Kalau kita orang yang tanggung dari siapa yang orang yang menjalankan, ya termasuk sharing, ya tim admin dan lain sebagainya. Semua ada biayanya. Semua kasih biaya, ya. Biaya ini dimandatkan rendah karena kalau nggak rendah biaya produksi ini, maka barang yang kita jual tidak bisa rendah. Nah, jadi kita maunya, ya barang yang kita produksi tapi biaya, ya, tapi tetap kualitas, ya itu yang ada dalam gitu ya. Oke, ini yang terkait dengan variabel, ya. Jadi variabel cost itu yang akan meningkat jika produksi meningkat. Nah, kemudian ada chemical, ya, chemical production cost, ya. Ini adalah biaya chemical di biodiesel, ada sodium methyl, ada katalis, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada HCl, ada NaOH, ya. Itu adalah bahan-bahan chemical, dia akan meningkat kalau jumlah produksinya ini akan meningkat. Bagaimana cara menentukan bahwa ini bagus atau tidak, ya? B-nya ini bleaching-nya per ton itu berapa? Apakah 1% atau 0,8% atau sekian, ya. Dari situlah kita bisa menunjukkan bahwa performance kita ini dalam menjalankan pabrik ini bagus, gitu ya.
Jadi itu parameternya. Kemudian cost, ya. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Jadi pabrik ini mau jalan, fixed cost-nya tetap keluar. Ya. Pabrik ini mau jalan atau tidak, biaya karyawan itu ya, jumlah karyawan itu harus tetap dibayar kalau dia hadir. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Jadi biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Ya. Apa saja yang termasuk dalam fixed cost ini? Ya, yang termasuk pertama itu adalah gaji karyawan, ya, atau salary. Gaji karyawan ini tidak akan berubah naik atau turun seiring dengan perubahan kapasitas produksi. Oleh sebab itu, biaya gaji karyawan termasuk dalam fixed cost. Jadi, tapi boleh juga kita berpikir sebagai karyawan mau ada produksi mau tidak kan gajinya tetap, ya, karena ini udah fixed cost gitu ya. Jangan pula sampai kita berpikiran seperti itu gitu ya. Kalau kita berpikiran seperti itu, ya pabriknya bisa tutup ya. Kalau pabriknya tutup, ya nggak bisa ini lagi lah ya. Kita pun tidak bekerja ya. Kadang-kadang ada orang yang mindsetnya seperti itu. Saya mau kerja rajin atau tidak 1 bulan ini sama aja gitu ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kemudian ada repair dan maintenance ya. Jadi biaya maintenance ini ya, barang itu digunakan atau tidak digunakan pasti ada penyusutan ya. Pada ada korosif, ada apa namanya? Pertama korosif ya. Kemudian korosif ini menyebabkan dan lain sebagainya ya. Pasti ada biaya maintenance-nya. Jadi kalau pabrik ini ya mau dijalankan atau tidak dijalankan ya tetap ada biaya maintenance-nya. Dan dia tidak linear dengan jumlah produksi. Ya. Kalau variable cost dia jumlahnya linear mengikuti. Kalau repair maintenance ini tidak linear. Ya. Memang kadang-kadang kalau dia banyak aktivitas, biaya maintenance-nya juga akan meningkat. Ya. Terus kalau dia kurang aktivitasnya, mungkin ada berkurang. Tapi dia tidak linear. Makanya ini dia termasuk dalam biaya fixed cost. Ya, itulah sebabnya ya. Memang kalau dia plannya jalan rutin dan lain sebagainya mungkin ada penambahan. Cuma tapi ya dia tidak linear seperti chemical dan lain sebagainya seperti power. Ya, seperti itu. Woi. Oke, kemudian ada biaya rental. Ya. Jadi biaya rental ini ya atau sewa ini termasuk dalam fixed cost ya. Kenapa ya? Karena contohnya gedung ya, kemudian ada apa namanya alat berat ya. Jadi mau ada aktivitas atau tidak ya, alat berat yang kita sewa ini biasanya kita pakai kontrak ya, minimal berapa jam, minimal berapa tahun ya. Jadi udah kita bayar ya, dan itu tidak ada hubungannya sama produksi. Jadi ya ini alat berat ini mau setiap hari kita gunakan, mau tidak setiap hari kita gunakan, tetap juga dia akan kita bayar sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada external service. Ya. External service ini contohnya seperti apa namanya memanggil pihak ketiga untuk NDT, ya, terus untuk pengecekan alat-alat tertentu yang udah diskedulkan. Misalnya contohnya boiler, kondenser, dan lain sebagainya. Ini udah 1 tahun digunakan. Ya. Jadi tetap harus kita inspek bagaimana kondisinya. Waktu inspek ini, ya, inilah akan mengeluarkan biaya yang tetap. Ya. Mau dia jalan atau tidak, ya, inspeksi nilai biaya inspeksinya itu sama. Jadi kalau boiler ini jalan 1 tahun rutin, ya, mengeluarkan produksi yang begitu banyak dengan
jalan hanya sebentar aja, biaya inspeksinya sama ya, makanya itu masuk dalam fixed cost seperti itu. Oke, ada apalagi yang masuk dalam fixed cost? Ada legal fee ya, biaya ini dikeluarkan untuk pengurusan izin dan sertifikasi operasional ya. Jadi apapun kegiatan kita, kalau kita mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis atau pabrik ya, pasti harus ada izinnya ya. Izinnya ini tetap kita keluarkan, mau dia memproduksi atau tidak. Begitu kita state bahwa kita ini akan membuka industri ini gitu. Ya izinnya itu tetap sama ya. Hari ini dia memproduksi, besok tidak memproduksi, biaya izinnya tetap kita bayarkan, nilainya sama, tidak mengikuti jumlah produksi yang kita kita produksi ya selama kurun waktu tertentu. Kemudian ada biaya asuransi ya. Setiap industri itu pasti dia mengasuransikan karena dia tidak mau ambil risiko ya. Biaya asuransi ini ya tidak bergantung dari jumlah produksi juga, tapi dia bergantung apa? Bergantung kepada nilai asetnya. Semakin besar nilai asetnya, maka jumlah nilai asuransinya semakin besar. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya dia termasuk dalam fixed cost. Ya, jadi variable cost itu adalah biaya yang bergantung kepada jumlah produksi, ya, dipengaruhi oleh jumlah produksi. Fixed cost itu adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak bergantung oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Gitu. Kemudian ada depresiasi. Depresiasi itu adalah penyusutan, ya, penyusutan nilai suatu aset. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya misalnya kita punya aset nilainya 1 miliar dan umurnya itu adalah 10 tahun, setiap bulan kita harus bayar ya 100 miliar, yang 1 miliar dibagi dengan 100 ya. Jadi setiap bulan kita keluarkan. Semakin besar biaya biaya asetnya ya untuk membeli barang itu, maka semakin besar depresiasi yang harus kita bayar. Kita cicil. Jadi orang yang diberikan kepercayaan menjalankan pabrik harus bertanggung jawab membayar sejumlah nilai aset yang telah dikeluarkan per bulannya diangsur dengan ini contoh yang yang dilaporkan setiap bulan. Setiap bulan kita melakukan seperti ini. Tunggu saya gabung. Ya, jadi nilai produksi ya ini dihitung, misalnya kita punya plat ini belum di ini nama plan ini plan, jadi hitung pada ini berapa fixed cost-nya ya kan, kemudian kita hilangnya ya, kemudian unit cost yang kita tampilkan. Berarti kalau saya memproduksi barang unit itu biayanya itu adalah 15 US dollar per kalau di sini barangnya itu per ton ya, berarti 15 US dollar per metric ton. Berapa nanti mau kita jual ya? Kita jual menjadi misalnya sekitar 25 US dollar per metric ton ya. Ya mungkin ada yang mau di-sharing atau ditanyakan terkait dengan daya fixed cost dan variable cost ini. Jadi tahun ya mungkin istilahnya berbeda ya, tapi pada intinya seperti ini ya.
Ini harapan. Ya Pak? Malam Pak. Malam Pak. Arifin Pak. Oke Pak, tunggu. Ini menggema nih. Oke, silakan Pak Arifin. Lama nih nggak dengar. Iya Pak. Baru sempat lagi nih Pak. Bapak ini luar biasa ya. Selalu sharing video-video dan lain sebagainya. Kalau saya nggak bisa gitu. Pak, motor kayak ini ada rental. Rental ini terkait transportasi Pak atau gimana Pak? Rental berbeda sama transportasi. Ya. Jadi kalau rental ini yang tetap, ya yang tetap contohnya alat berat itu kan kontraknya begini. Ya. Oke. Yang jelas kalau itu kan tahun ini sekian. Gitu. Kalau berarti di sini ini tuh belum termasuk biaya sales, misalkan promosi sama porsi buat ke misalkan ke distributor ya Pak ya, berarti lebih ke di manufaktur aja ya Pak atau di plannya aja ya? Tergantung dari ininya Pak ya, tergantung dari manufakturnya kan sedikit berbeda Pak ya. Ini yang utama. Tapi kalau biaya promosi tetap Pak, itu kan ke harusnya itu Fitos itu termasuk itu Pak, biaya promosinya Pak, mana Pak? Ya, produksi Kalau tidak tahu Oke. Ya, seperti itu. Ada situasi kenaikan harga dan itu nanti overheadnya gimana Pak masuknya Pak? Kalau seandainya kan pasti kan kalau barang itu kan setahun gitu kan, nah itu gimana? Itu masuk nanti biaya kayak inflasi, terus ada pertukaran kurs gitu kan ya. Tapi itu benar masuk dalam bisnis Pak. Tapi itemnya saya lupa namanya. Oke Pak, siap. Jadi kalau kita sebagai manajer ya, mudah-mudahan kita di sini nanti bisa sampai ke level manajer semua ya. Pasti nanti kita dibebani sama ini gitu ya. Kita akan berpikir inilah apa kita gitu ya, target kita, bagaimana caranya agar nilai variable cost ini sama fixed cost ini bisa serendah mungkin. Tapi tetap memperhatikan quality produk dan umur aset itu jadi tetap masih panjang gitulah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau di-sharing? Satu lagi Pak, boleh Pak? Silakan Pak. Kalau yang berkaitan dengan safety gimana? Kan mungkin ya ada temuan safety ataupun ada temuan audit gitu ya Pak ya? Ya. Nah itu kan pasti kan otomatis kita harus comply nih Pak sama regulasi ataupun ya anggaplah mungkin mesin sensornya ada yang kurang safety atau ya intinya seperti itulah Pak. Itu gimana Pak? Masuk ke overhead atau gimana? Ya itu masuk ke general factory Pak, general factory overhead ya. Sama asuransi ya general factory overhead Pak ya. Kalau di sini di sini kan digabung nih overhead ya. Overhead ini ada general ya, ada general overhead, ada factory overhead ya. Kalau tadi kan kayaknya untuk safety ini kebutuhan plan nih kurang ini gitu ya. Iya betul. Tapi ada hubungannya nih sama proses produksi. Ya. Betul Pak. Nah jadi itu masuk ke general overhead. Oke. Siap Pak. Terima kasih Pak. Penerangan contohnya Pak gitu ya. Nah ini terlalu gelap gitu.
Nah, itu kan nggak masuk, orang produksi kan nggak mau nih masuk ke biaya dia gitu. Padahal itu lampu jalan gitu ya. Seperti itu. Tapi ada juga Pak, misalkan kita misalkan mau, ini sharing aja ya Pak kali ya Pak ya. Iya. Misalkan company ini kan ada juga yang dia mungkin mau investasi tapi arahnya itu bukan arahnya bukan ke arah produksi Pak, tapi dia lebih ke arah company branding gitu loh Pak. Jadi pengennya energi terbarukan, terus itu menjadi apa ya, teknologi terbarukan ya gitu Pak. Nah itu gimana Pak ngatur mensiasatinya Pak supaya pos produksinya tetap aman gitu Pak? Oke, biasanya kan gini Pak, contohnya kita ini sekarang kan, kami ini sekarang semua gedung mau dibikin panel surya gitu ya. Ya. Itu kan biayanya itu free Pak, biasanya kan gitu kan, biayanya free. Betul Pak, betul. Ada pihak ketiga yang dia akan bangun power ya, yang membantu untuk sustainable, nanti beli listrik ke kita gitu ya. Ya, beli listrik misalnya kan sebetulnya itu menyulitkan Pak ya, agak sedikit menyulitkan. Betul Pak. Nah, agak menyulitkan. Tetapi keuntungannya ada di balik itu. Pertama, harga jual kita ini akan menjadi lebih mahal di luar negeri. Sertifikasi kita akan lebih bagus. Dari dia dapatkan dari situ. Contohnya gini Pak, kalau minyak saya bersertifikat RSPO, ya kan? Berarti saya kan sama ISCC, saya kan udah ngurangi karbon tuh. Harga minyak saya di luar negeri itu harganya $70 per tonnya lebih mahal daripada yang tidak punya sertifikat itu, gitu ya. Kan itu nilai keuntungannya jadi lebih besar. Ya. Seperti itu Pak. Berarti kita harus sampai hitung ke situ ya Pak ya, supaya kita juga bisa investasi nih. Iya Pak. Nah, jadi misalnya kita keluarkan inilah, misalnya keluarkan untuk yang paling mudahnya itu contohnya kalau kita mau dapatkan apa namanya ya, yang ada hijau emas apa namanya itu ya, proper ya. Oh proper Pak ya. Oke. Proper itu kan kita mengeluarkan biaya ya. Biayanya pasti masuk ke fiskos ya, legal atau apa gitu ya. Tetapi kalau kita punya proper gitu kan, kita kan diberikan kemudahan dalam mencari dana dan lain sebagainya gitu ya. Betul Pak. Dan nilai kapasitas produksi kita juga bisa kita tingkatkan dari situ. Ya. Jadi kita sebagai apa namanya, sebagai manajernya atau orang-orang yang di level manajemen harus melihat peluang-peluang itu gitu ya. Contoh tadi kan panel surya gitu ya. Mungkin itu secara apa? Secara finansial, secara keuntungan, secara langsung kan tidak gitu Pak ya. Bahkan itu agak ribet kan. Harus ada operasional lagi gitu ya. Yang saling menjaga. Harus balan nanti PLN dan lain sebagainya. Tapi kita dengan mudah dapatkan sertifikat ISCC, ya kan? Terus dengan sertifikat itu, ya, kita bisa jual barang lebih mahal dan lain sebagainya. Tapi kan untuk manfaat itunya bisa jadi agak lama Pak. Kita bisa dapetin, anggaplah kita dapat sertifikasinya atau setelah pemasangan itu 6 bulan kemudian gitu Pak. Tapi kan untuk kosnya kita harus udah apa ya namanya, udah dibebankan di awal kan, anggapnya kita nah itu apakah langsung motong di depresiasinya atau gimana Pak gitu Pak terkait investasi barang itu gitu? Tetap motong Pak. Jadi setiap biaya yang kita keluarkan ya jadi aset ya. Begitu dia mulai digunakan, kan kalau proyek kan belum Pak ya. Kalau proyek dia belum dipotong depresiasi ya. Oh, berarti setelah digunakan ya Pak ya? Ya, setelah dia digunakan, ya, baru dia mulai dihitung depresiasinya. Nah, kan nanti orang akan tanya ke kita, lifetime-nya, masa penggunaannya, ini berapa tahun? Kan kita state tuh, ya ini sekian tahun. Betul Pak. Setelah berita acara, setelah terima dari proyek, ya, kan kita bikin laporan tuh, meng-close ya ke accounting. Waktu close itu ya kita state itu umurnya sekian tahun.
maka orang accounting mulailah menghitung depresiasinya setiap bulan. Seperti itu. Oke, oke Pak. Berarti hitungnya itu setelah handover lah, anggapnya setelah itu operation ya Pak ya? Iya, setelah Pak. Oke. Tapi kan pada saat kita sudah operation pun kan kadang anggaplah ya Pak, kita manfaat dari itu kan belum tentu langsung dapat gitu Pak. Anggaplah udah dapat sertifikasi gitu ya Pak. Dan otomatis kan kita anggaplah kalau berasumsi kita bisa jualannya lebih mahal gitu kan di luar negeri gitu kan, tapi kan uang itu kan nggak bisa dapat langsung kan, anggap aja juga di luar di distributor kan bisa juga dapatnya 3 bulan kemudian ataupun 6 bulan kemudian, sedangkan kita potongnya itu setelah start operation. Itu gimana Pak? Kan otomatis potongannya kita akan jadi lebih besar gitu tiap bulan. Iya, jelas Pak ya. Jadi ya biaya itulah yang dihitung untuk kita tutupi dulu gitu ya. Sama dengan kayak gini. Ada proyek baru kami bangun biodiesel, ya bangun biodiesel 3 plant. Kita kan udah kontrak tuh, udah tanda tangan sama Pertamina, ya. Tapi kan Pertamina belum bayar. Sementara uang yang kita keluarkan, yang kita ambil dari bank lah, contohnya pasti uang asumsinya kan seperti itu. Harus kita bayari, ya, harus kita bayari setiap bulannya gitu ya. Ya itulah modal kita itu ya, sampai kita lah perhitungan kita bahwa kita sampai proyek ini selesai ya. Kita masih masih sanggup membayarkan sampai dia mendapatkan keuntungan. Ya itulah perhitungan finansialnya gitu Pak ya. Makanya ada analisa finansialnya. Kalau kita mau bangun pabrik, kita pinjamlah uang ke bank gitu kan. Kan itu juga bayarnya juga nggak 100% dia keluarkan Pak. Tapi kita begitu kita udah nyatakan kita pinjam uang, kita kan setiap bulan harus kita bayar. Ya kan gitu. Betul Pak, betul. Ya. Jadi itu ya harus kita talangi dulu gitu ya. Sampai nanti ini udah jalan baru kita baru kita dapat keuntungan dari situ. Makanya kalau kita bangun plan itu 1-2 tahun itu kita itu belum dapat keuntungan. Artinya kita masih membayar kerugian-kerugian kita yang telah kita lakukan dulu ya. Itulah invest kita gitu. Imanya ya menunggu dari hasilan itu. Seperti itu Pak. Oke, thank you Pak. Jadi semua kita ya di sini kalau kita sampai ke level manajemen, kita nanti pasti akan dapat mandat seperti ini ya. Jadi saya kan dulu teknisi ya. Jadi saya mulai belajar ya. Gimana kita nanti di supervisor apa ya. Mungkin di supervisor belum sampai ke level ini. Tapi kita pelajari dulu, oh seperti ini sih yang dikerjakan. Berarti kita tahu arahnya gitu ya. Begitu kesempatan itu ada, ya kita waktu interview kita bisa udah menyampaikan gitu lah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain, mungkin Pak Rio nih sebagai level manajemen juga bisa sharing nih ya. Mungkin di pabrik Bapak agak berbeda nih di tempat saya. Berbagi Pak, bisa Pak? Tambahan, sorry Pak. Assalamualaikum Pak Ratno dan Bapak-Bapak semua yang ada di ECM. Gimana Pak? Saya Trias nih Pak. Ya Pak. Mungkin pertanyaan saya lebih global nih Pak, karena memang level saya masih level operator ya Pak. Gini Pak, biasanya di tempat saya dulu untuk menentukan budget maintenance didiskusikan di dalam bisnis plan, dan diskusinya itu pasti juga sangat ketat terkait penentuan budget maintenance ya Pak. Oke. Nah, seandainya nih Pak, jika di tengah jalan untuk budget maintenance-nya ini sudah limit atau sudah habis, tetapi ada kerusakan atau part-part yang tak terduga untuk digantikan dan juga memang harganya mahal. Pertanyaan saya ada 3 nih Pak. Yang pertama, untuk hal untuknya ke budget. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyikapinya. Dan yang ketiga,
bagaimana tidak terulang lagi hal-hal seperti itu di tahun kedepannya saat menentukan budget maintenance di bisnis, Pak? Terima kasih. Oke, jadi gini ya, bagaimana cara mensiasati biar itu tidak terulang lagi ya. Terus bagaimana caranya kalau itu udah terjadi? Ya. Makanya di setiap perusahaan ya, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, dia itu membuka jendela untuk apa namanya mengajukan repair dari budget tahunan yang kita ajukan, gitu ya. Dia buka jendela ya, misalnya, oh ini apakah dalam 3 bulan ini budget ini udah masuk akal gitu ya. Tetapi kalau seandainya pasti kita akan mengajukan budget khusus di luar itu. Pasti perusahaan nggak mau mengeluarkan. Bagaimana caranya? Cara yang bisa dilakukan adalah mengalihkan budget lain ya ke budget yang kita butuhkan saat ini. Misalnya gini ya. Di project ada budget, ya, di maintenance ada budget, gitu ya. Terus di produksi ada budget, ya. Ternyata di maintenance ini salah perhitungan, ya. Ternyata yang dia butuhkan itu melebihi dari yang, tapi kan ya biaya nggak bisa dikeluarkan lagi. Bagaimana caranya? Pimpinan tertinggi mengalihkan budget di produksi ke maintenance, ya dialihkan, terus dari project mungkin dialihkan untuk membantu. Ya. Tapi ini menjadi catatan pada maintenance, ya, karena dia tidak bekerja dengan baik. Ya. Kita memang dapat bantuan atau dialihkan budget orang lain ke kita. Oke, karena keterpaksaan, ya, keterpaksaan tadi. Itulah yang dilakukan jika memang itu terjadi. Terus bagaimana caranya biar itu nggak terjadi? Pastikan historical, terus manual dari rekomendasi vendor itu benar-benar diterapkan, ya. Jangan sampai itu terjadi. Terus historical dan lain sebagainya sebagai acuan, ya, seperti itu. Itulah baik, yang Pak. Yang dialami, Pak. Yang pasti pernah mengalami seperti itu. Jadi sebagai sebagai head departemen maintenance, ya, saya pun pasti pernah mengalami seperti itu. Ambil dari budget lain yang terpaksa dilakukan karena memang ada kesalahan seperti itu. Tapi jangan sampai terjadi 2 kali, Pak. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sebetulnya cost ini adalah target dari dari suatu operasi dari pabrik, ya. Jadi kita sebagai orang maintenance, mau teknisi, ya, mau dia supervisor, kalau kita mau karir kita sampai ke level itu, ya, kita harus belajar ini, gitu ya. Kita harus mengetahui ini. Biar kita tuh care, ya. Kenapa sih kita harus menjaga aset ini? Kenapa barang ini nggak boleh dibuang sembarangan, ya? Ya ujung-ujungnya ini, ya, sebetulnya ujung-ujungnya, ya, kita tuh harus menjaga cost. Jadi kalau tugas dari pimpinan tertinggi itu, misalnya saya mengajukan budget ini sekian, dia harus men-challenge. Kenapa kita butuh sekian? Ya, nggak boleh sebagai pimpinan bilang, Pak, kita butuh dana sekian. Ya oke, gitu ya. Tanpa memberi challenge, tanpa memberikan tantangan. Kalau apapun yang terjadi. Oke, Pak Rio, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Rio? Halo, ada lagi? Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya Mas Ruri dari Bekasi, Pak. Mau tanya. Oke, Pak. Untuk fix cost ini tiap bulannya bisa, Pak? Oh,
fixed cost ini ya memang berubah-ubah, tapi dia perubahannya nggak signifikan. Kita harus menjagain lah, pasti perubahan pasti ada. Gaji, ya kan? Kalau karyawannya nggak nambah ya nggak nambah kan, biayanya ya tetap. Cuma ada lembur ya, lemburnya naik turun. Itu harus kita kontrol ya, seperti itu. Nah, Untuk seperti maintenance ini sebenarnya kan perbaikan tiap bulan juga akan bisa berubah-ubah ya. Jadi enggak. iya. Maksud fixed cost ini artinya bukan biaya itu tetap, Pak. Biaya itu tidak ada hubungan dengan jumlah produksi. Itu disebut dengan fixed cost. Kalau pemakaian listrik, ya, kalau mesinnya lama berjalan, semakin besar produksinya, kan nilai angka listriknya semakin besar, gitu ya kan? Ada linearisasinya dengan jumlah produksi. Misalnya chemical. Kalau produksinya banyak, chemicalnya kan semakin banyak, gitu ya. Kalau fixed ini, biaya tetap ini, biaya yang dikeluarkan, memang nilainya pasti berubah-ubah, Pak. Tidak terkait dengan perubahan jumlah produksi, gitu loh ya. Pengertiannya itu seperti itu. Pak, begini Pak, misalkan maintenance itu dilakukan mengacu pada running hour. Jadi misalkan running hour-nya atau produksi semakin banyak, berarti secara running hour akan lebih cepat perlu dilakukan maintenance. Itu bagaimana Pak? Jadi artinya kan bisa dianalogikan, semakin banyak produksi yang dihasilkan, repair-nya juga akan meningkat. Kalau seperti itu seperti apa? Oke, ya, analogi Bapak memang benar ya. Tetapi ya, saya nggak tahu di apa namanya, misalnya itu sejenis apa ya. Kenapa ini dimasukkan ke repair maintenance? Karena rata-rata ya jumlah perbaikan ya, apa namanya, biaya perbaikan itu dengan jumlah produksi itu tidak bisa dihubungkan linear gitu loh Pak. Misalnya kalau contohnya gini ya, misalnya chemical, tadi saya bleaching ya, bleaching itu per tonnya itu adalah 1,1 misalnya, 1% lah contohnya ya. Berarti kalau dia produksinya 1000 ya, berarti jumlah chemicalnya kan bisa dikalikan langsung gitu ya kan. Berarti 1% dari 1000 gitu ya. Tetapi kalau maintenance nggak bisa ya kan. Misalnya tadi apakah setiap jam sama Pak nilainya? Nah, seperti tadi di chemical tadi presentasinya. Ada yang per 1000 jam harus dilakukan maintenance, seperti itu. Oke, per 1000 jam dilakukan maintenance. Ya. Dengan jumlah produksi, maksud saya gini Pak, jumlah produksinya, misalnya gini, 1 jam itu jumlah produksinya itu ada sekian material, ya. Per produksi itu bisa nggak dihitung jumlah biaya maintenance-nya gitu loh. Dia kan? Ada yang bisa Pak. Misalkan kita ada semacam gitu. Jadi per 1000 jam itu cost-nya sekian gitu. Kalau bisa dibilang begitu, itu akan masuk sebagai fixed cost atau variable cost ya. Jadi per 1000 jam produk yang dihasilkan cost-nya katakanlah Rp1 misalkan gitu. Jadi produksi ya kan ada yang seperti itu Pak. Nah itu akan dijadikan sebagai fixed cost atau variable cost. Kan gini, tadi Bapak bilang kan per 1000 jam kita lakukan maintenance itu sekian juta lah gitu ya, sekian juta gitu ya. Iya. Tapi kan produk Bapak bukan jam kan? Bukan waktu produk Bapak kan? Bukan. Tapi kan, gitu. Tapi kalau speed mesin kan biasanya akan sama ya. Misalkan speed mesin katakan 7.000 pack per jam. Berarti kan dalam 1000 jam ya 7.000 kali 1000 jam tadi kan. Berapa total yang dihasilkan. Di luar nanti ada loss lah. Tapi kalau linear Pak, kalau memang mesin Bapak itu linear dengan produksi, maintenance-nya itu linear dengan produksi ya, itu kita bisa masukkan variabel. Tapi kalau dia tidak linear dengan produksi, kita tidak masukkan dalam variabel ya. Jadi yang di variabel ini adalah yang linear terhadap produk yang kita hasilkan di mesin. Ya. Oke. Ya, jadi intinya.
Tapi kalau memang produk Bapak itu ya maintenance Bapak itu ada linear dengan produk, Bapak bisa masukkan ya. Jadi misalnya per satu pack itu biaya maintenance itu sekian. Iya. Kalau memang bisa kita tetapkan itu sangat luar biasa, sangat bagus, Pak. Berarti kita monitoringnya jelas tuh biayanya. Karena variable cost ini biayanya jelas, Pak. Fixed cost ini biayanya nggak jelas. Maksudnya kita nggak tahu apanya. Oh ini satu bulan ini sekian gitu ya per produk, nggak bisa gitu ya. Jadi termasuk yang karyawan tadi, kalau misalkan makin banyak produksi, jadi line-nya makin banyak, jadi kita perlu nambah operator, bisa masuk ke variabel juga ya Pak, untuk karyawan tadi? Karyawan bisa, ya, karena karyawan ini belum pernah, saya belum pernah ada pabrik yang meletakkan karyawan ke dalam, dalam fixed cost, ya. Karena karyawan ini memang benar, semakin banyak kegiatan, ya, dia semakin banyak karyawannya jumlahnya. Ya, karyawannya juga semakin banyak. Tetapi dia itu tidak linear terhadap jumlah produksi, gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba produksinya stop hari ini, kita udah mengumpulkan orang 1000, Pak. Tiba-tiba ada masalah mesin, ya, stop, produksinya nggak ada. Orang yang 1000 ini tetap kita bayar, nggak kita hilangkan gitu, Pak. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau harian, ya misalnya gini Pak, ada yang mempacking ini harian, dibayar per satu unit kemasan. Per kemasan ini orang dibayar sekian. Itu bisa variabel Pak. Misalnya kontrak nih Pak, ya kontrak kita orang ya, kalau dia bisa mengemas satu kemasan ini bayarnya sekian. Ya, semakin banyak kemasan, ya orangnya pun semakin banyak. Bisa jadi variabel ya, seperti itu Pak. Oh, oke. Pak, kalau misalnya tadi untuk menghitung lama depresiasi tadi, perhitungannya seperti apa Pak ya? Nah, jadi gini Pak, waktu kita mau beli aset, kan kita ajukan CAPEX Pak ya. Kita ajukan CAPEX ya. Kita ajukan CAPEX itu kan kita udah kasih justifikasi berapa lama apanya, ROI-nya berapa lama gitu ya, berapa dapatnya gitu ya, return berapa lama gitu ya. Nah, itu udah kita state. Return-nya itu memperhitungkan berapa kita dapatkan per bulan keuntungannya. Terus umurnya berapa lama. Di CAPEX itu kita tulis umurnya aset ini sekian tahun gitu ya. Begitu aset ini udah di-approve, kemudian dibeli, masuk ke project, setelah digunakan, kita budgetkan tadi di awal tadi dibagikan. Kita kan udah state misalnya 10 tahun. Yang nilainya itu baru dibagi, dibayarlah setiap bulan. Kalau nilainya tadi 100 juta, Bapak bagi 120, itulah yang Bapak bayarkan setiap bulan. Ya, seperti itu, Pak. Jadi bukan rekomendasi dari mesin makernya, Pak, tapi dia tentukan pembeli mesinnya ya. Kita waktu ngajukan CAPEX itu kita harus konsultasi sama mesin makernya. Umur mesin yang mau kita beli ini berapa nih? Gitu loh Pak ya. Dari rekomendasi itu kita sampaikan. Umurnya sekian. 1 bulan dia bisa menghasilkan. Ini masih dapat nggak? Masih ada nilai sisa nggak di akhir di akhir umurnya ini? Jangan sampai nanti udah belum lagi habis umurnya, sisanya ya artinya masa manfaatnya udah nggak ada lagi, berarti kita udah rugi gitu loh ya. Makanya ada analisa proyek itu sebelum di approve, seperti itu Pak. Oke Pak. Satu lagi Pak, untuk mengetahui maintenance cost itu mahal atau murah, itu acuannya seperti apa Pak? Kalau kita nggak punya benchmark ya dengan produk yang sejenis. Oke, jadi menurut buku maintenance atau standar-standar maintenance yang selama ini dilakukan, kalau kita punya aset ya umurnya 1-5 tahun, biaya maintenance itu normalnya itu adalah 1-2%. Oke, normalnya. Misalnya Bapak punya aset 1 miliar harganya. Biaya maintenance-nya itu adalah maksimumnya kalau umurnya 5 tahun itu adalah 2%. Itu normalnya kalau kita tidak punya
catatan historikal gitu. Jadi kalau 2% kita ngajukan budget itu, kalau kita nggak punya apa-apa, kita bisa mengacu seperti itu. Kalau umurnya 5 sampai 10 tahun, kita main di 2 sampai 3%. Ya. Itulah nilai normal dari nilai maintenance menurut para pakar-pakarnya nih ya. Studi dari orang-orang maintenance seperti itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Jadi Pak Ratno, maaf Pak Ratno. Sorry Pak Ratno. ya, silakan Pak. 2% itu per bulan atau per tahun, Pak? 2% itu per tahun, Pak. Dari nilai aset itu, ya kan? Oke, terima kasih, Pak. Per tahun, Pak. Jadi kalau nilai kita aset kita 1 miliar, 2% per bulan, wah luar biasa besar kali ya. Oke, siap. Buat memastikan saja, Pak. Ya. Thank you, Pak. Ya, benar, Pak. Nah. Oke, jadi inilah yang harus kita kontrol ya. Kalau kita duduk di level supervisor up sebetulnya ya. Supervisor up itu kan dia posisi yang di first line management ya. Oke, jadi bagaimana cara kita menguranginya ya? Agar biaya ini tetap bisa kita kurangi ya. Karena itu adalah tujuan kita gitu ya. Pertama, kita strategi pengurangan biaya ya. Terus bagaimana caranya kita mengurangi ya, meningkatkan kemampuan kerja jarak jauh ya. Ini salah satu contohnya sekarang ini adalah training online ya. Training ini ya, kalau kita jumpa nih, ini ada 30-35 orang jumpa, pasti biayanya nggak mengeluarkan apapun ya, biaya transportasi kita udah besar gitu ya. Tapi karena kita bisa jarak jauh ya, bisa online seperti ini, maka kita nggak mengeluarkan apa-apa selain dari biaya pulsa yang sedikit tadi. Itu salah satu contohnya. Ini bisa diterapkan di semua bidang ya. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi biaya. Kemudian kemampuan negosiasi. Jadi bagaimana caranya kita biar bisa kita negosiasi? Kita harus tahu historical, ya. Kita harus tahu standar. Jangan sampai kalau kita punya project, ya, orang masukkan penawaran begitu besar, ya, kita nggak bisa menjustifikasi ini terlalu besar atau tidak. Kenapa kita tidak bisa menjustifikasi atau bisa negosiasi yang lebih masuk akal atau berdiskusi, berdebat dengan orang itu? Karena kita tidak punya data. Ya, pastikan kita punya data biar kita bisa nego. Kalau ada penawaran, kita butuh alat, ya, masuklah penawaran 1 miliar. Sebetulnya kalau kita tahu apanya, data-datanya bahwa barang ini sebetulnya harganya cuma 100 juta. Kita bisa save gitu ya, karena kita ini buru-buru ya, urgent. Kadang-kadang kita tahu harga, oh ya kita iakan aja sehingga harganya itu cukup tinggi ya, seperti itu. Kemudian ya bahan bakar ya, ini dipastikan ya. Kenapa kita bagaimana caranya kita menghemat bahan bakar ya? Kita harus hitung berapa banyak kita bergerak ya. Terus kita bertanya kenapa kita butuh setiap gerakan atau setiap moving alat. Bagaimana caranya biar ini bisa moving bersamaan. Nah, seperti itulah ya. Karena kalau setiap perpindahan, setiap pergerakan itu butuh biaya dari bahan bakar dan lain sebagainya ya. Kemudian ada pertimbangan berinvestasi dalam solusi teknologi. Ya, contohnya kalau kita pabrik kita ya bisa kita jalankan menggunakan robot ya, menggunakan automation yang canggih, itu nilai atau jumlah produksinya bisa meningkat. Ya. Kalau ada alat-alat seperti itu dibandingkan dengan manual ya, kita bisa pertimbangkan, kita harus invest untuk melakukan itu. Biar
cost ini ya bisa dikurangi. Karena cost ini walaupun dia besar tapi produknya banyak, nilainya tadi bisa kurang juga ya. Itu yang harus jadi pertimbangan. Oke. Bagaimana menerapkan strategi pengurangan biaya ya? Ada orang yang memotong gaji karyawan ya. Gaji karyawan ini ya, bagaimana caranya bisa terpotong? Pertama ya, kita ya biaya yang untuk memanggil tenaga-tenaga ahli dan lain sebagainya ya. Terus biaya overtime ya dan lain sebagainya kita coba atur ya. Kenapa kita harus itu? Nah, kalau setiap ada pengeluaran misalnya ada overtime yang lebih dan lain sebagainya, pasti kenapa terjadi? Apakah ini harus? Apakah ini alat? Ya ini bisa kita potong ya. Ini biaya pemotongan berarti biaya yang tambahan ya. Biaya tambahan gaji itu banyak ya. Bisa overtime ya, bisa dinas luar dan lain sebagainya ya, seperti itu. Pertama dari gaji karyawan yang harus dimonitoring. Kemudian dari material ya. Kita evaluasi ya, misalnya suatu liquid ini tidak perlu misalnya material yang high temperatur. Kita nggak perlu pasang di high temperatur. Mungkin kita perlu pasang yang lebih rendah kelasnya. Jadi menyesuaikan material-material itu sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai berlebihan. Misalnya kita pasang di plan ini semua stainless, pasti bagus. Ya, hasilnya bagus, tahan lama. Tetapi ya biayanya yang kita keluarkan cukup besar. Ya, nggak imbang dengan jumlah produksi. Yang ada di sini saya lihat pabrik bata ringan, karena anggota saya banyak dari situ ya. Dia itu memproduksi dengan alat teknologi cukup canggih, ya. Dia nggak bisa bersaing dengan orang yang memproduksi secara konvensional, ya. Alatnya dari Jerman, teknologinya cukup tinggi dan lain sebagainya. Ya nggak bisa dia jual, akhirnya tutup, ya seperti itu. Ya. Jadi material-material ini perlu diperhatikan ya, seperti itu. Oke, di Google Meet ini ya, kalau kita lagi presentasi agak susah baca apanya ya, baca pesannya ya. Ini Pak Rio nih ya, saya bacakan dulu nih. Pak Rano, maaf ya, saya tidak bisa on karena diganggu anak. Oke, titik pertanyaan. Kebetulan perusahaan kami berargumen beli bahan baku dan bahan kemas sekaligus banyak dengan alasan cost MOG lebih murah impact-nya. Storage gudang penuh padahal tidak sesuai dengan forecast produksi. Imbasnya bahan baku yang ini piponya terkendala. Dan aktualnya saya tidak bisa masukkan cost storage untuk harga produk, jadi tidak real. Sebenarnya cost storage ini berapa nilainya? Nilainya untuk harga jual. Jadi kalau kita beli barang ya, terus kita tidak bisa mengeluarkan pipo ya, misalnya ya, tidak bisa mengeluarkan bahwa barang yang lama kita keluarkan, barang yang baru kita masukkan ya. Itu pertama ya, kerugiannya terjadi kerugian kalau ada ya, itu yang terjadi.
Cuma kalau apa namanya, berapa cost storage ya, cost storage untuk berapa persen nilainya untuk harga jual. Terus terang saya belum pernah menghitung ini Pak, Pak Rio ya. Jadi saya belum bisa jawab. Nanti mungkin saya pelajari lagi Pak ya terkait dengan pertanyaan ini ya. Yang saya hitung ini adalah yang saya alami sendiri ini biaya-biaya real ya, yang betul-betul murni memang dikeluarkan langsung ya, seperti itu Pak ya. Biaya produksi itu ya berasal dari biaya-biaya bahan penolong ya, yang kita keluarkan ya setiap memproduksi barang ya. Mungkin yang ini mungkin saya belajar dulu nih Pak jawabnya ya Pak. Oke, ini biaya overhead ya, termasuk ya, pengurangan strategi pengurangan biaya terbaik melacak semua biaya operasional ya. Mereka menghitung setiap sen yang terkait dengan penyimpanan, persediaan kantor, sebagainya ya. Oke, itu yang bisa kita kurangi ya. Bisa menjadi strategi pengurangan biaya. Perawatan yang tepat membuat perbedaan besar untuk biaya operasional ya. Jadi ini adalah strategi untuk mengurangi biaya produksi ya. Ini tadi menggunakan robot ya, juga tadi teknologi ya. Itu yang mungkin yang apa namanya